Ya, eh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Erno, Kepala di sini. Saya diberi kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini. Saya pertama kali datang ke tempat ini, jadi saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andreas. Saya sendiri bergereja di Bethesda, sama di sini Pak Erno. Saya ada di Waru gereja kita di Bethesda Gateway. Dan istri saya satu, anak saya dua, dan ya saya sangat bersyukur hari ini bisa hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu semua. Nah hari ini saya ada sebuah tema khotbah yaitu berani tampil beda di dalam masa muda dan di dalam pelayanan. Jadi saya akan sedikit bercerita mengenai seorang Timotius. Seorang Timotius ini, dia ini lahir di kota Listra. Ibu Timotius ini bernama Eunike dan ayah Timotius tidak disebutkan namanya siapa. Nenek dari Timotius ini bernama Louis. Dan ketika Timotius ini dibesarkan dari kecil oleh ibunya, mendapatkan bantuan dari neneknya. Jadi Timotius ini dari kecil dididik oleh ibunya dan dididik oleh neneknya. Dan ini merupakan Timotius ini tumbuh dengan baik. Dia mengenal firman itu dari kecil. Berkat didikan dari orang tuanya, berkat didikan dari neneknya. Dan Timotius ini pada suatu hari dia diangkat menjadi muridnya Rasul Paulus. Ketika Timotius diangkat menjadi murid dari Rasul Paulus, umur Timotius ini berumur 20 tahun ketika pada waktu itu. Dan pada waktu itu akhirnya Timotius mengikuti Paulus. Ketika Paulus mengadakan pelayanan, Timotius selalu ikut. Kemanapun Paulus pergi, Timotius ikut. Dan Timotius melihat ketika Paulus mengajar, ketika Paulus berkhotbah, dia melihat semuanya itu. Dan pada suatu hari di usia yang sangat muda, Timotius akhirnya diberi kepercayaan untuk menggembalakan di Efesus. Dan pada waktu Timotius ini diberi kepercayaan untuk menggembalakan di Efesus, umur Timotius pada waktu itu masih muda. Dicatat umur Timotius ketika dia mengembalakan di Efesus, dia memiliki umur 33 tahun. Nah, di dalam tradisi Yahudi, orang yang sudah berumur 30 tahun itu sudah dikatakan dewasa. Dan pada waktu itu memang Timotius sudah berumur 33 tahun. Memang menurut tradisi Yahudi dia sudah dewasa. Tetapi jemaat yang digembalakan pada waktu itu rata-rata umurnya itu sudah jauh di atas dari Timotius. Ketika jemaat melihat, loh gembalaku ini kok masih muda ya, masih berumur 33 tahun. Jadi pasti akan ada timbul keraguan yang ada pada waktu itu. Jemaat yang ada di situ berpikir, waduh Timotius ini loh masih muda, masih 33 tahun. Memang menurut tradisi Yahudi, dia sudah dikatakan dewasa. Tetapi jika kita berbicara mengenai dia menjadi seorang guru atau menjadi seorang pemimpin jemaat, di usia 33 tahun masih tergolong muda. Dan pada waktu itu jemaat mungkin berpikir, dia ini mungkin kurang pengalaman, masih 33 tahun. Dia mungkin kurang ilmunya, dia mungkin masih muda, masih kurang banyak menghadapi, kurang banyak pengalaman lah kalau orang bilang ya. Dan akhirnya Timotius pada waktu itu diremehkan. Dan dianggap jemaat pada waktu itu dianggap siapa sih Timotius? Kok Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk menggembalakan dia. Dan ketika Timotius mulai diragukan, akhirnya Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius. Mari kita baca di dalam Timotius 4 ayat yang ke-12. Nasihat apa yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius? Saya bacakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan pada waktu ini, Paulus memberikan sebuah nasihat
agar Timotius bisa menjadi teladan buat orang-orang, buat jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan di dalam Timotius 4 ayat ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Jadi kejadian seperti Timotius yang dialami oleh Timotius pada waktu itu, mungkin pernah kita alami. Karena kita semua di sini pasti pernah muda. Mungkin dulu kita waktu ketika kita muda, ketika kita memberikan sebuah nasihat kepada orang tua kita, mungkin orang tua kita melihat, kamu siapa? Andre lo masih kecil. Mungkin waktu itu kita kamu lo masih SD. Kamu kok memberikan nasihat ini. Nasihatnya itu mungkin sebuah nasihat yang kurang relevan. Bukan jalan keluarnya. Mungkin kita pada waktu dulu kita muda, kita memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua, mungkin kita kurang didengarkan. Karena kita dianggap masih muda, kita dianggap kurang pengalaman pada waktu itu. Dan ini pernah juga saya alami. Mungkin ketika saya sedang menghadapi sesuatu masalah, sesuatu kesulitan di dalam hidup. Terkadang anak saya juga memberikan sebuah masukan. Agar apa? Supaya kesulitan yang saya hadapi bisa segera selesai. Nah, tetapi di sini kita belajar sebagai orang tua juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak kita. Mungkin anak kita masih kecil tetapi kita bisa belajar untuk mendengarkan itu. Dan kalau kita belajar di dalam Timotius, kata teladan ini berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani. Yang artinya yaitu tupos. Teladan ini memiliki arti tupos. Tupos yaitu memiliki arti role model, gambar, atau contoh. Jadi kalau kita sekarang melihat anak-anak muda sekarang ini, mereka ada suatu role model yang dicontoh. Contohnya itu di dalam berpakaian misalkan. Ada banyak anak-anak muda kalau kita sedang jalan gitu, saya lihat, cara berpakaiannya ini sudah berbeda. Cara berpakaian mereka mungkin mereka memiliki role model di dalam hidupnya itu, mereka melihat orang-orang Korea ini sebagai role modelnya. Mungkin cara berpakaiannya, mungkin cara dia menata rambutnya, cara dia ngomong dan macam-macam itu, mungkin itu role model dia ketika dia berpakaian. Dia melihat orang Korea sebagai role model berpakaiannya dia. Atau mungkin role model di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai anak, kita pasti role model kehidupan kita pasti akan melihat siapa? Orang tua. Karena orang tua yang akan menjadi contoh pertama buat anak-anaknya. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang tua, kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa semaunya sendiri, karena apa yang kita lakukan itu pasti secara tidak langsung dilihat oleh anak kita. Anak saya ada yang umur 7, ada yang umur 2 tahun. Apa yang saya lakukan itu terkadang secara langsung ditiru sama anak saya yang kecil. Jadi ketika mungkin itu yang dilakukan saya, atau mungkin hal yang dilakukan oleh kokonya yang umur 7, dia melakukan sesuatu langsung ditiru. Jadi anak kecil itu fotokopi. Jadi ketika dia meniru seseorang yang lebih besar, dia langsung tiru. Jadi oleh karena itu ketika kita sebagai orang tua, perilaku kita buruk, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan buruk, itu secara tidak langsung pasti akan teresap di otak anak kita. Dan itu mungkin pasti akan ditiru oleh anak kita. Dan ketika kita berbicara teladan, seperti Timotius, teladan itu tidak memandang umur. Teladan tidak memandang umur. Kita di umur berapapun, kita mungkin di umur 20 tahun, atau mungkin kita sekarang umur 40 tahun, kita mungkin masih umur 7 tahun seperti anak saya, kita bisa menjadi teladan. Karena teladan itu tidak memandang umur. Mungkin kita bisa menjadi teladan ketika kita ada di keluarga kita, di lingkungan terdekat kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan mungkin di pekerjaan kita. Ketika kita sehari-hari kita bekerja, kita bisa menjadi teladan buat rekan-rekan kerja kita. Kita bisa menjadi teladan di lingkungan gereja. Ketika kita di sini melayani bersama, entah kita melayani di bidang mungkin praise and worship, atau kita melayani di bidang multimedia, apapun yang kita layani, kita bisa menjadi contoh.
kita bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita belajar pada Timotius, di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12. Teladan apa yang harus kita contoh dari Timotius? Teladan yang pertama yaitu teladan di dalam perkataan. Teladan di dalam perkataan. Ada sebuah quotes yang mengatakan dalam bahasa Inggris, "The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your heart." Yang artinya, lidah tidak mempunyai tulang, tetapi lidah itu sangat kuat untuk menghancurkan hati. Jadi berhati-hatilah dengan perkataanmu. Lidah kita ini lidah yang apa ya? Tidak mempunyai tulang dikatakan. Lidah yang lembut. Tetapi apa yang kita ucapkan ini sangat berbahaya. Bisa memberkati, tetapi bisa juga menghancurkan. Perkataan kita ini bisa mungkin menguatkan orang, tetapi perkataan yang kita ucapkan itu bisa juga menjatuhkan orang. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan lewat perkataan kita. Saya berikan sebuah contoh singkat, mungkin perkataan yang membangun, mungkin di dalam pekerjaan kita bekerja sebagai mungkin di bidang marketing. Kita bilang sama anggota tim kita bilang, sudahlah kita harus berjuang supaya bulan ini kita bisa tutup target. Kita harus berjuang, tetapi ketika kita memiliki perkataan yang mungkin negatif atau perkataan yang mungkin menghancurkan, kita pasti akan bilang sama anggota tim kita, sudahlah, enggak usah dikejar. Target kita bulan ini masih jauh, enggak mungkin nutut. Nah, jadi apa yang kita ucapkan itu bisa berpengaruh kepada orang. Apa yang kita ucapkan mungkin bisa menjatuhkan orang, tetapi apa yang kita ucapkan bisa membangun orang atau memberkati orang. Dan ada satu hal penting ketika kita mau berbicara, yaitu kita harus berpikir. Jangan kita, kalau orang bilang asalnya nyeplos, asal bicara. Karena ketika kita bicara, ketika kita mengucapkan sesuatu, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi oleh karena itu saya berikan di sini think. Think itu dari artinya bahasa Inggris berpikir. Kita harus berpikir dahulu sebelum kita ngomong. Think, mulai dari T, is it true? Jadi apa yang kita ucapkan, apakah itu benar? Jadi harus kita tahu, apa yang kita ucapkan ini kita benar atau enggak. Kalau kita mau mengucapkan sesuatu dan kita ragu-ragu, atau kita tahu kalau apa yang kita ucapkan salah, ya lebih baik kita enggak usah ucapkan itu. Dan dari H, is it helpful? Apakah ini membantu? Apakah perkataan kita ini membantu orang? Atau perkataan kita ini justru akan membuat susah orang. Nah ini kita juga harus berpikir agar kita harus berhati-hati. Dari I, it is inspiring. Apakah perkataan kita ini menginspirasi orang? Dari N, it is necessary. Apakah perkataan kita ini penting atau tidak? Dari K, is it kind? Perkataan kita ini baik atau tidak? Jadi memang dari perkataan kita itu harus berpikir dahulu. Jangan kita asal ngomong, jangan kita asal nyeplos saja, asal bereaksi, tetapi kita harus berpikir apa yang kita ucapkan benar-benar apakah itu membantu orang, apakah itu perkataan yang baik, apakah perkataan itu membantu orang. Di dalam Matius 15 ayat yang 18a, next slide, dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari versi yang mudah dimengerti dikatakan kata-kata yang tidak baik yang diucapkan manusia datangnya dari pikiran orang. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan ini pasti juga berasal dari hati. Ketika hati kita bersih maka yang kita ucapkan pasti baik. Tetapi ketika hati kita kotor, ketika pikiran kita negatif, pasti apa yang kita ucapkan juga akan bisa menyakiti oleh orang lain. Dan ini merupakan satu teladan yang kita pelajari dari Timotius. Itu teladan yang pertama, yaitu teladan di dalam perkataan kita. Mari kita lihat di dalam teladan yang kedua, next slide. Di dalam teladan di dalam tingkah laku kita. Teladan di dalam tingkah laku kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang kedua, next slide. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium.
Tadi saya sudah ceritakan di depan secara singkat, Timotius ini lahir di Listra. Dia lahir dan besar di Listra. Tetapi dia juga mempunyai kerabat, dia mempunyai saudara yang ada di Ikonium. Di dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya yang ada di Listra maupun yang ada di Ikonium. Yang artinya dia ini memiliki hubungan yang baik di dalam keluarganya dia. Baik di dalam keluarganya inti yang ada di Listra, baik mungkin saudara-saudara jauhnya yang ada di Ikonium. Dia dikenal baik. Saya rasa pasti dari kita semua di sini, ketika kita harus menilai diri kita pasti akan menilai diri kita sebagai orang yang baik. Kita pasti akan menilai diri kita ini orang yang baik. Tetapi penilaian terhadap diri sendiri itu penilaian subjektif. Kita tidak bisa menilai diri kita itu dari kacamata kita sendiri. Tetapi yang bisa menilai diri kita, yang bisa menilai diri saya itu orang lain. Karena apa yang dilihat orang lain itu objektif. Oh, Andre ini di dalam gereja mungkin baik, tetapi mungkin dia di lingkungan keluarganya kurang baik. Oh, mungkin di lingkungan kerjanya Andre ini mungkin suka nyolong, suka nyuri. Nah, kita tidak tahu. Orang lain yang bisa menilai diri kita. Bagaimana penilaian orang tua terhadap saya? Bagaimana penilaian suami kita? Bagaimana penilaian istri kita terhadap saya? Bagaimana penilaian anak terhadap kita? Bagaimana penilaian mungkin saudara kita, teman kantor kita, teman gereja kita? Semua orang yang kita kenal menilai kita itu bagaimana? Jadi jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang troublemaker, tetapi hendaklah kita dikenal sebagai orang yang membawa damai. Hendaklah kita ini dikenal sebagai orang yang baik. Tingkah laku yang dimiliki oleh Timotius juga menjadi tolak ukur di dalam Paulus mengangkat Timotius menjadi muridnya. Memang untuk menjadi anak yang pintar itu perlu. Saya di sini juga menuntut, tanda kutip menuntut ya, meminta mendidik anak saya agar kamu harus menjadi anak yang pintar. Kamu harus menjadi anak yang pintar. Kamu di sekolah kamu harus belajar yang baik. Kalau ada tugas, ada PR, kalau pulang ya dikerjakan. Dan memang menjadi anak yang pintar perlu, karena suatu hari dia akan lulus sekolah, dia pasti akan terjun di dalam dunia pekerjaan. Kita tahu kalau di dalam dunia pekerjaan, setiap tahun lulusan dari kuliah itu banyak sekali. Dan sekarang juga situasi pekerjaan lebih susah, persaingan lebih berat. Jadi oleh karena itu modal kita sebagai orang tua yaitu menuntut anak kita agar menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar. Karena itu akan menjadi nilai plus buat mereka. Hendaklah kita memiliki sikap yang baik, sikap hormat terhadap siapapun. Mungkin terhadap orang yang lebih tua pasti. Terhadap anak-anak, terhadap orang yang lebih muda pun kita juga harus memiliki sikap hormat. Kita harus memiliki sopan santun atau hati yang besar khususnya ketika kita mungkin berbuat salah dan kita ditegur. Dan itu merupakan butuh hati yang besar. Dan ini merupakan teladan dari Timotius yang kedua, yaitu teladan di dalam tingkah laku kita. Mari kita belajar dalam teladan yang berikutnya, yaitu teladan yang ketiga, teladan di dalam kasih. Di dalam 1 Timotius 4 yang ke-12. Ketika kita berbicara mengenai teladan kasih, yang bisa kita lihat, yang nomor satu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi contoh, sudah menjadi teladan buat kita semua di dalam kasih. Ketika Tuhan Yesus mungkin ketika dia berjalan ada 10 orang kusta datang. 10 orang kusta ini dari kejauhan dia berseru, Tuhan kasihani kami. Tuhan pada waktu itu berhenti dan melihat 10 orang kusta ini. Dan Tuhan hanya bilang, pergi kamu, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tuhan tidak cuek ketika ada orang yang meminta tolong kepada dia. Dan dia berbuat kasih itu dan akhirnya mujizat kesembuhan itu terjadi di dalam 10 orang kusta ini. Ketika Tuhan juga memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu juga Tuhan itu kasihan. Tuhan itu mengasihi jemaat yang ada. Ketika semua orang yang ada di sana mengikuti Yesus dari pagi, mendengarkan khotbahnya,
Dan akhirnya sampai sore ada murid Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan suruh pulang, ini sudah malam, mereka belum makan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan, mereka itu belum makan. Apa yang ada pada kamu? 5 roti 2 ikan. Akhirnya Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan tidak semerta-merta menyuruh orang itu pulang. Tetapi dia diberi makan. Tuhan mengasihi mereka. Dan kasih Tuhan yang terbesar yaitu ketika Tuhan datang ke dunia. Ketika dia menebus dosa kita semua di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8, mari kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika kita bilang, oh saya mengasihi Yesus, saya mengasihi Allah. Tetapi di kehidupan sehari-hari saya tidak mengasihi orang lain, yaitu hasilnya 0. Karena di sini jelas dikatakan Allah adalah kasih. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pasti akan mengasihi oleh orang lain. Kita harus mempraktekkan kasih yang kita punya ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mempraktekkan kasih ini yang pertama, kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin salah satu bentuk kasih kita yang bisa kita berikan, yaitu ketika kita sehari-hari, kita setiap hari kita meluangkan waktu untuk membaca firman. Kita setiap hari pasti ada waktu untuk kita berdoa. Kita pasti ada waktu untuk mengambil porsi di dalam pelayanan. Mungkin kita terlibat pelayanan di dalam terima tamu, atau mungkin kita terlibat pelayanan di dalam, kalau kita punya keahlian musik, kita bermain musik. Dimanapun kita bisa melayani. Dan ini merupakan salah satu contoh bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan kasih kita yaitu kepada orang tua kita, kepada ayah ibu kita, papa mama kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Kita harus memiliki kasih kepada mereka. Kita harus memiliki kasih juga kepada suami istri kita, kepada anak kita, kepada sesama rekan-rekan pekerja kita. Dan terlebih kita juga harus memiliki kasih terhadap musuh kita. Memang ketika kita berbicara, ketika kita harus mengasihi musuh itu susah sekali. Mungkin orang bilang kamu harus mengampuni, tetapi terkadang di dalam manusia dia sudah menyakiti aku. Nah, tetapi di sini merupakan ketika kita memiliki hati yang besar, kita bisa mengasihi siapapun yang ada. Saya ada sebuah kisah nyata. Kisah ini sudah terjadi cukup lama. Ada seorang anak bernama Heber. Ada seorang anak bernama Heber. Heber ini adalah anak yang lahir dibesarkan oleh ibunya seorang dan dia janda miskin. Dan dia itu dari keluarga yang kurang mampu. Ibunya ini bekerja sebagai seorang penjahit. Dan ibunya ini sering bekerja sampai larut malam. Karena dia harus mencari uang, dia harus menjahit pakaian yang banyak agar bisa mendapatkan uang lebih untuk biaya kehidupannya dia, biaya sekolahnya Heber, untuk biaya makan, biaya dan lain-lain. Dan pada waktu itu ada musim dingin. Dan Heber dan ibunya sering akhirnya tidur itu lebih awal. Karena ketika musim dingin pasti akan di rumah itu pasti akan ada penghangat. Dan penghangat pada zaman dahulu itu dari kayu bakar. Dan ibunya ini tidak mempunyai uang untuk membeli kayu bakar itu. Akhirnya Heber dan ibunya harus tidur lebih awal. Supaya karena kita tahu kalau kita semakin malam, itu pasti biasanya udara itu akan semakin dingin. Jadi oleh karena itu Heber dan ibunya sering tidur lebih awal supaya tidak terlalu dingin cuacanya pada waktu itu. Dan terkadang mereka juga kelaparan karena mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan. Ketika Heber ini mau ulang tahun, ibunya ini tanya sama Heber, "Nak, kamu pengen hadiah ulang tahun apa?" Kita pasti sebagai papa mama juga seperti itu, sebagai orang tua. Ketika anak kita mau ulang tahun, kita juga kadang tanya, kamu pengen hadiah apa? Kamu loh habis gini ulang tahun, bulan depan mau ulang tahun, pengen hadiah apa? Heber juga ditanya seperti itu sama mamanya, kamu pengen hadiah apa? Dan Heber pada waktu itu bilang sama mamanya, "Mah, aku itu pengen mantel.
pengen baju hangat. Karena kan cuaca dingin, mereka harus pakai baju hangat. Aku pengen punya baju hangat, Ma. Karena baju hangat yang saya punya ini sudah jelek, sudah tidak kurang layak pakai seperti itu. Dan ibu dari Heber ini akhirnya menerima apa yang diucapkan dan ibu dari Heber ini ingin mengabulkan permintaannya. Dan akhirnya karena ibunya seorang penjahit, akhirnya ibunya ini menjahitkan sebuah baju hangat untuk anaknya sendiri. Ya yang pasti bukan dari ibunya pergi ke toko kain, dia beli kain, dijahitkan, bukan. Karena ibunya seorang penjahit, dia jahit, terkadang kan ketika jahit ada sisa kain. Sisa kain ini ibunya kumpulkan dan akhirnya dijahit menjadi satu, menjadi sebuah baju hangat. Dan ketika hari ulang tahun Heber tiba, baju hangat ini diberikan kepada anaknya. Ketika Heber menerima hadiah ulang tahun itu, Heber sangat senang. Walaupun baju yang dia terima bukan baju baru, tetapi tanda kutip berasal dari kain-kain sisa pada waktu itu. Tetapi Heber tetap sangat senang dan segera dipakai itu baju. Dan pada suatu hari Heber ini berjalan di sekitar rumahnya. Dia berjalan kaki di sekitar rumahnya, pada waktu itu musim dingin, dia pakai mantel hangatnya yang baru. Ketika dia berjalan di suatu titik, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang duduk di ujung jalan. Anak kecil ini duduk di bawah, dia menangis. Dan Heber pada waktu itu melihat, kenapa kok anak kecil ini menangis gitu loh. Dan dia melihat, oh ternyata anak kecil ini tidak mempunyai baju hangat. Anak kecil ini dia menangis karena dia kedinginan. Bayangkan kalau kita ini di suhu yang dingin dan kita tidak punya baju hangat itu sangat-sangat tersiksa. Pasti kedinginan sekali. Apalagi misalkan kalau kita sampai suhu itu di bawah 10 derajat, kita tidak pakai jaket, itu sangat susah, pasti sangat kedinginan. Dan pada waktu Heber melihat anak itu duduk kedinginan, Heber tanpa berpikir panjang, Heber melepas baju hangatnya dia, hadiah ulang tahunnya, dan diberikan kepada anaknya. Baju hangat kesayangannya dia berikan kepada anak yang duduk di pinggir jalan itu. Anak yang duduk di pinggir jalan itu sangat senang ketika dia menerima baju hangat dari Heber. Setelah kejadian itu Heber pulang ke rumah, hari demi hari berlalu, dia pakai mantelnya yang lama lagi, karena dia masih punya mantel yang lama. Dia pakai baju hangatnya yang lama itu dan suatu hari ibunya bilang, loh mana hadiah ulang tahunmu? Mana mantelmu yang baru yang kapan hari ibu kasih? Dan akhirnya Heber bercerita, kalau dia memberikan hadiah ulang tahunnya kepada seorang anak. Dan apa yang dilakukan oleh Heber ini karena apa? Karena Heber memiliki kasih di dalam dirinya yang besar. Dia tidak berpikir kalau ini mantel kesayangannya dia. Dia berpikir, oh ini anak lebih membutuhkan dari dia lepas, dia kasihkan. Itu merupakan satu contoh kasih yang besar yang dimiliki oleh Heber. Dan ini merupakan teladan yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Timotius, teladan di dalam tingkah laku kita. Teladan yang keempat yang kita bisa pelajari dari Timotius, yaitu teladan di dalam kesetiaan. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Yohanes 14 jelas dikatakan satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, ada dua hal yang mempunyai peranan penting, mempengaruhi iman kita. Yaitu yang pertama karir, pekerjaan kita. Yang kedua yaitu pasangan hidup. Jadi dua hal ini, itu merupakan dua hal yang sangat bisa mempengaruhi iman percaya kita. Jadi banyak sekali orang yang ketika dia bekerja di sebuah perusahaan yang tiba-tiba dia dipanggil, dia dibilangi sama atasannya, ayo kamu tak naik no pangkatmu, tetapi kamu sangkal imanmu. Itu banyak sekali terjadi.
Kita mungkin beberapa waktu terakhir kita juga sering melihat di televisi, kita melihat banyak artis juga yang akhirnya menyangkal imannya, yang akhirnya mereka berpindah keyakinan. Mereka sudah tidak percaya Yesus kembali. Atau mungkin di faktor yang kedua, yaitu pasangan hidup. Demi pasangan hidup, demi pacarnya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang miris. Sesuatu yang kita tidak perlu lakukan hal itu. Karena kalau kita melihat karir atau pasangan hidup, itu merupakan sesuatu yang bersifat fana. Dan ini bukan bersifat kekal. Karena ketika nantinya, suatu hari nanti ketika kita meninggal, ini dua hal ini tidak kita bawa. Tetapi ketika kita meninggal, kita bertemu Yesus, Tuhan akan melihat apakah kita benar-benar masih setia di dalam sampai akhirnya. Saya mempunyai teman kuliah. Teman kuliah ini saya ini sangat cukup aktif. Dia seorang Katolik. Dia sangat cukup aktif di kegiatan di gereja. Pada waktu itu kita kuliah bareng 4 tahun, kita kuliah bareng. Setelah lulus kita sudah tidak pernah bertemu ya. Karena dia bekerja, saya bekerja di tempat lain juga. Tetapi suatu hari teman saya ini ternyata kita ketemu lagi. Karena di lingkup pekerjaan, dia bekerja di suatu perusahaan dan saya sering berhubungan dengan perusahaan tersebut. Akhirnya kita sering ngobrol, sering telepon, beberapa hari sekali telepon, kita membahas pekerjaan dan lain-lain. Nah suatu hari tiba-tiba saya ini ditelepon sama teman saya. Saya kan dipanggil itu Ayas. Yas, kamu hari Sabtu ini tanggal sekian bisa datang enggak? Oh apa? Oh, ada acara apa? Oh aku mau merit. Oh gitu, iya ya. Jam piro? Biasanya kan kalau orang mau menikah itu umum sore atau malam jam 6. Atau siang ketika kita mau makan siang. Dia bilang seperti ini, oh bebas, kamu mau datang jam berapa pun bebas. Pada waktu saya mendengar itu, saya sudah berpikir, loh kok bebas? Biasanya kalau kita mendapatkan undangan kemanten, itu pasti akan ditentukan jamnya. Oh ya wis, oke, nanti aku bisa, di tanggal tersebut saya bisa hadir. Tapi saya enggak tahu saya bisa hadir jam berapa, cuma saya bisa datang gitu aja. Beberapa hari kemudian, mungkin 1 minggu kemudian saya lupa persisnya, saya menerima undangan. Dan ketika saya lihat undangan itu, langsung saya kaget. Di situ saya tahu, wah ternyata teman saya ini sudah meninggalkan imannya. Dia akhirnya berpindah keyakinan karena pasangan hidupnya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang miris. Dia mengambil langkah yang anggapannya untuk kehidupannya sekarang, tetapi dia tidak berpikir panjang untuk kehidupan yang berikutnya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati mengenai dua hal ini. Ketika kita berbicara mengenai karir kita, pekerjaan kita, atau pasangan hidup kita. Ada suatu peribahasa yang sangat terkenal, yaitu urip iku mung mampir ngombe. Jadi kita itu datang ketika kita hidup, itu untuk mampir minum. Orang mampir minum itu tidak lama. Kita mau mampir minum itu cuma sebentar. Kita mungkin saya datang ke rumahnya Pak Herno, saya ngobrol, saya minum, saya disuguhi makanan, saya ngobrol paling lama berapa jam? Paling 1 jam, 2 jam. Itu kita pasti tidak lama terus kita pulang. Seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara kehidupan ini merupakan kehidupan yang singkat. Karena kehidupan yang berikutnya, kita harus memikirkan kehidupan kekal. Kehidupan setelah kematian kita ini kita mau pergi kemana? Kita mau pergi ketemu Tuhan Yesus di kerajaan sorga atau kita mau pergi ke neraka. Dan ini merupakan suatu pilihan di dalam kehidupan kita. Saya undang tim Present Worship untuk bisa maju ke depan. Dan teladan yang terakhir yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita, yaitu teladan di dalam kesucian. Teladan di dalam kesucian kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di dalam Roma 12 ayat ke-2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tawaran yang sering diberikan dunia ini banyak.
dan menggiurkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa memfilter semuanya itu. Kita harus bisa melihat apa yang baik kita terima. Kalau apa yang tidak baik ya kita tidak usah terima itu. Karena kalau kita tidak bisa memfilter, kita pasti akan bisa jatuh ke dalam dosa suatu saat nanti. Ada suatu kisah yang sangat terkenal tentang Yusuf. Kita tahu singkat cerita Yusuf ini dia dirayu oleh istri Potifar. Di dalam next slide, di dalam Kejadian 39 ayat ke-10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf pada waktu itu dirayu oleh istri Potifar. Dan istri Potifar ini pasti seseorang yang cantik. Dia istri seorang raja. Yusuf itu dirayu enggak hanya satu kali loh. Yusuf dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak hanya dibujuk satu hari aja. Mungkin hari ini dirayu oleh istrinya. Yusufnya masih kuat. Besok ketemu lagi, dirayu lagi. Besok ketemu lagi, dirayu lagi. Tetapi apa? Yusuf ini dia bisa menjaga kesuciannya. Dia bisa menjaga integritasnya dia. Dan akhirnya Yusuf tetap bertahan walaupun Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Dan dia bisa tetap mempertahankan imannya dan tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Dan ini merupakan satu contoh yang sangat luar biasa yang dari Yusuf yang dapat kita pelajari. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Bapak Ibu pasti pernah tahu lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Tahu ya? Lagu itu. Itu lagu yang lama, lagu yang enak sekali untuk dinyanyikan. Jadi lagu ini awalnya dari bahasa Inggris, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Lagu ini ditulis dari sebuah kisah yang terjadi di negara India pada waktu itu. Pada tahun 1800 di wilayah yang bernama Assam yang ada di India. Penduduk di Assam pada waktu itu di tahun 1800 merupakan banyak dihuni oleh suku primitif yang mempraktekkan kanibalisme. Dan suku Assam ini mempunyai tradisi yang mengerikan. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan kepala manusia. Dan ini dijadikan simbol status sosial. Dan ini merupakan sesuatu kebiasaan yang mengerikan. Dan suatu hari ada misionaris dari Eropa yang pergi ke Assam, India, untuk memberitakan Injil. Pada waktu itu awalnya misionaris ini mengalami penolakan. Dia ditolak di mana-mana, tetapi misionaris ini tetap bertekad untuk bisa memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Satu hari ada satu keluarga dari suku Garu yang tinggal di wilayah tersebut akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Namanya Nokseng. Nokseng ini memiliki istri dan memiliki 2 anak. Dan ketika Nokseng dan keluarga ini menerima Yesus sebagai juru selamat, suatu hari kepala sukunya ini mendengar berita bahwa Nokseng sekeluarga itu menerima Yesus. Dan akhirnya kepala suku ini marah dan Nokseng dipanggil untuk diadili. Dan pada waktu itu diadili secara di hadapan masyarakat. Pada waktu itu Nokseng berdiri di tengah dan kepala suku bilang sama Nokseng, sama istri dan 2 anaknya. Kepala suku ini bilang, Nokseng, kamu jangan percaya Yesus lagi. Tetapi Nokseng bilang apa? Enggak, aku tetap setia, aku tetap percaya kepada Yesus. Dan ketika itu kepala sukunya marah dan kepala sukunya ini akhirnya mengambil 2 anaknya Nokseng. 2 anaknya Nokseng diambil kepala sukunya dan dia berkata sama Nokseng, kamu sangkal imanmu. Kalau kamu gak sangkal imanmu, anakmu tak bunuh. Dan pada waktu itu Nokseng dihadapkan pada sebuah pilihan. Dia mau tetap setia atau anaknya mati.
Dan pada waktu itu Nokseng hanya berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Nokseng hanya berkata, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan pada waktu itu, akhirnya kedua anaknya dibunuh. Setelah kedua anak Nokseng dibunuh, kepala suku mengambil istrinya. Dan kepala suku bilang sama Nokseng, sangkal imanmu. Kalau kamu sangkal, istrimu selamat. Dan sekali lagi Nokseng hanya berkata kepada kepala sukunya, next slide. Dia hanya berkata kepada kepala sukunya, meskipun tidak ada yang pergi bersamaku, aku tetap mengikuti dia. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi akhirnya istrinya dibunuh. Ketika Nokseng melihat itu, satu sisi secara manusia dia pasti sedih. Tetapi dia tahu, dia setia, dia mengikuti Yesus. Dan di akhirnya, kepala sukunya mengancam Nokseng untuk Nokseng dibunuh. Dan sekali lagi, Nokseng tetap bilang, enggak, aku tetap ikut Yesus. Di dalam next berikutnya, slide berikutnya, dikatakan salib di depanku, dunia di belakang, tidak ada jalan untuk kembali. Dan akhirnya Nokseng dibunuh oleh kepala suku tersebut. Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Dan akhirnya lagu I have decided to follow Jesus diambil dari lagu ini. Setelah kejadian ini, akhirnya timbul kegerakan rohani yang besar yang berasal dari Assam India. Pada hari ini kita belajar pada seorang pribadi yang bernama Timotius. Seorang anak muda yang bernama Timotius, di mana kita belajar 5 teladan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu teladan di dalam perkataan kita, teladan di dalam tingkah laku kita, teladan di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Oleh karena itu mari kita bisa jaga hidup kita, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati, saya bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini.